Sama menunggu seperti apa arah kebijakan The Fed terhadap suku bunga acuan yang di pekan ini. Ekspektasi Anda seperti apa selaku pengusaha? Ya, kita tidak punya ekspektasi yang bisa mempengaruhi ya. Tentu ekspektasi kita tidak ada kenaikan suku bunga lagi dari The Fed, ya, karena itu pengaruhnya kan besar ya. Tetapi kalau kita lihat perkembangan beberapa saat terakhir ini, misalnya eh, harga minyak naik ya cukup signifikan. Kalau minggu lalu misalnya kira-kira naik 0,68% menjadi 90,77 US dollar per barrel. Nah, kenaikan harga minyak ini tentu sangat berpengaruh bagi ekonomi Amerika karena eh, mereka masih sangat tergantung pada minyak juga. Sehingga kemungkinan itu akan mendorong inflasi di sana, dan ini juga ditandai dengan consumer price index yang cenderung meningkat ya beberapa saat terakhir ini. Misalnya pada bulan Agustus lalu itu bisa mencapai 3,7%. Nah, ini saya kira apa namanya hal-hal yang menyebabkan kemungkinan The Fed masih akan meningkatkan suku bunga apabila inflasi masih tetap tinggi, karena dia menginginkan inflasi itu bisa turun katakan menjadi sekitar 2% ya, normal pada masa lalu ya. Karena itu saya melihat arah dari The Fed itu masih akan year for longer ya untuk suku bunga ya. Tapi kita berharap itu tidak seperti itulah, karena dampak dari kebijakan suku bunga The Fed ini kan cukup luas ya bagi ekonomi secara global. Baik, jika The Fed kemungkinan akan menahan suku bunganya lebih lama dari perkiraan dan Bank Indonesia ini masih mempertahankan suku bunganya, lalu seperti apa ini akan mempengaruhi pelaku usaha? Ya, pertama kita juga berharap Bank Indonesia tetap tidak menaikkan suku bunga ya, bisa bertahan karena sekarang sudah cukup tinggi dengan 5,7% ya. Tapi tentu dilihat dari dunia bisnis ya, suku bunga yang tinggi tentu akan memberikan beban bagi mereka yang punya utang ya. Itu bebannya bagi investasi akan tinggi. Yang kedua juga akan mendorong untuk orang mengurangi investasi ya, karena betapapun juga suku bunga yang tinggi menyebabkan beban biaya yang cukup tinggi pula bagi pelaku. Di sisi lain, suku bunga tinggi tentu logik biasa dalam ekonomi akan mengurangi uang yang beredar ya. Orang tidak cenderung untuk meminjam, tapi sebaliknya mereka justru akan menabung. Dan itu akan tentu berpengaruh kepada demand, kepada daya beli masyarakat. Itu yang terjadi ya, sehingga kemudian pada masa-masa semacam ini jangan terlalu berharap akan terjadi tindakan-tindakan yang agresif dari pelaku usaha untuk melakukan investasi ya. Mereka cenderung untuk wait and see, melihat berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa-masa 1-2 bulan ya hingga akhir tahun ini gitu. Baik. Untuk rupiah sendiri seperti apa Pak Iwantono ekspektasi Anda? Karena kalau kita melihat rupiah sekarang ini sudah di 15.300-an dan apabila ternyata The Fed menaikkan lagi bahkan mungkin menyentuh 6% kalau menurut Gubernur Bank Indonesia begitu. Apakah ini nantinya juga akan memberatkan pelaku usaha apabila rupiah kita menyentuh 15.500 misalnya seperti di awal tahun? Ya, saya kira arah ke sana itu sangat ada ya, terutama kalau The Fed itu naik, tentu uh, uh, dolar akan balik lah, akan balik kandang ke sana karena mungkin suku bunga di sana lebih menarik gitu ya. Dan tentu ini menyebabkan dolar bisa meningkat ya, tapi sebut 15.500 mungkin 15.600 di sekitar angka-angka itu ya. Tetapi tentu Bank Indonesia kan juga tinggal diam, pasti dia juga akan berusaha untuk mempertahankan itu. Karena bagi pelaku usaha itu sebenarnya kan
stabilitas nilai tukar itu sangat penting ya. Jadi kalau kita bisa memprediksi dengan tepat stabilitas nilai tukar, nilai tukarnya berapa, itu dampaknya adalah kepada impor. Kita bisa menghitung dengan pasti ya berapa kebutuhan untuk impor. Ya. Kalau itu terjadi fluktuasi yang begitu tajam, kita akan susah untuk melakukan perencanaan ya, khususnya bagi pelaku usaha yang mempunyai transaksi dengan ekonomi global ya, ada impor atau ada ekspor itu akan sangat tergantung pada nilai tukar, fluktuasi nilai tukar.